Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang udah hadir di acara Ngobor. Seperti biasa di sini masih ada Bro Ayung, ada kita berdua gitu ya. Apa lagi ya? Kok gue lupa gitu. Pura-pura lupa mesti. Pura-pura lupa biar durasinya panjang gitu. Kayak gitu banget ya. Intinya kayak gitu. Terima kasih seperti biasa di channel Ngobor ya, ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget gitu. Sengaja nggak kita horor-hororin gitu. Biar nggak terlalu horor ya Bro Ayung. Iya, biar bisa Soalnya ditonton anak-anak juga gitu. Iya, biar bisa ditonton sama anak-anak juga, terutama yang nggak ada packagingnya ya. Kalau ada penonjolan di berbagai sektor itu janganlah kayak gitu. Betul. Kecuali memang harus ya. Kalau emang buat anak-anak yang nonton ya harus didampingi sama orang tua gitu. Ceritanya soal banget sih. Kalau yang itu tuh di skip aja maksudnya, di skip gitu, skip kalau yang kayak gitu. Oke Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan gitu. Baik, terima kasih Pi atas kesempatannya. Aku mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Lu nggak nanya kabar gue gimana? Tadinya mau nanya, kalau udah diomongin begitu Jadi males ya? ketebak maksudnya. Oh, ketebak gitu. Jadi nggak jadi gitu, jadi nggak jadi. Ya wes, gimana kabarnya Pi? Enggak, gue males jawabnya karena udah kayak gitu. Aku juga males nanyanya Ya udah, skip aja berarti kita skip aja. Kita akan cerita aja ya Pi. Baik, ini adalah cerita yang masih ada hubungannya sama beberapa cerita di beberapa episode yang lalu. Tentang genderuwo, tentang nebang pohon bambu. Betul. Tadi dia udah ngasih clue sebentar gitu ya. Kok Gue mau bohongin? nggak, maksudnya gini, gitu loh. lu kan nggak ceritain ceritanya seperti ini nggak, tapi kan ini cerita ada hubungannya sama yang dulu nih si ini gitu. Oh yang ini gitu. Lu langsung ngeling ya berarti. Iya, oh yang ini gitu. Iya, itu cerita yang hubungannya sama negor bambu dulu itu. Ceritanya Mas Jawar sama Mas Sobari. Nah ini terusannya cerita itu, tapi bukan di sesi itu, beda lagi. Jawar Sobari ini kakak adik ya. Ya, tersebutlah Jawar dan Sobari adalah seorang kakak adik. Kakaknya adalah Jawar dan Sobari adalah adiknya. Kakaknya adalah Jawar, Sobari adalah kakaknya lagi gitu. Itu mereka seperti cerita yang dahulu pernah disampaikan di Riang Biru ya, masih ya. Oh ya, dulu masih Riang Biru, belum jadi Ngobor ya. Riang Biru tuh nggak serem gitu, masih kalah sama Ngobor. Iya, mereka adalah kakak adik yang memang belakangan akhirnya Jawar agak berubah karena mungkin Sesuatu. iya, penambahan atau mengenal cinta dan lain-lain. Jadi mengenal penonjolan sektor di berbagai sektor, penonjolan sektor di berbagai sektor. nah itu Sobari yang lebih akhirnya menghandle masalah rumah, nyuci-nyuci baju dan lain-lain. Dan memang ada yang belum disampaikan di kisah tersebut untuk hari-hari luang bapaknya Sobari. Kadang-kadang dia juga itu bikin bata begitu. Di belakang rumah, kalau kamu kan pernah main ke sana, itu belakang rumah Sobari, yang pinggir desa itu. Ke belakang rumahnya belum tahu, tapi rumahnya Sobari tahu. Iya, kebun gede begitu ya. Terus nyampe berbatasan sama kali, nanti ada kubangan tanah yang luas begitu, itu bekas galian bata. Itu ini ceritanya akan ada hubungannya sama Obong Batak. Ada cerita seram menurutku sih ya. Jadi yang ngalamin ya dua kakak adik tadi. Jadi saat itu memang bata yang mau diobong, mau dibakar itu memang udah mencapai target. Saat itu yang nggak terlalu banyak ya, sekitar 25 ribuan lah. Udah dipersiapkan untuk mau disusun begitu. Dan ada yang janggal ini ketika mau bakar bata itu tempatnya justru bukan di belakangnya rumahnya Sobari, tapi pernah ada di Jamal begitu ya. Jamal pernah jalan-jalan ke sana yang itu. diarahin ke makam itu ya. Diarahin ke makam. Sampingnya makam itu ada kebun agak luas juga, burungnya Bro Tommy. Nah itu bakarnya di situ. Oh iya, tahu. Di sampingnya makam persis. Itu natain bata di situ, mungkin karena di belakang Sobari juga sebelah sininya masih ada perumahan kan. Kalau itu kan asapnya terus suaranya itu kan keras. Jadi kayu-kayu bambu yang pecah itu bunyi-bunyiannya keras, dan biasanya
kadang-kadang ada unsur-unsur gaib yang terlibat, ada benturan, jadi nggak pengen anak-anak pada nonton, jadi jauh sana, bakarnya di makam, begitu ya. Nah itu ditatain, karena memang Itu dibawanya berarti bata itu dijemur dulu. dijemur. Udah agak keras gitu itu dibawa Iya, gitu ya, bahkan kalau diangkutin. memang tanahnya memang super, dia lihat dan udah ada kandungan kayak apa namanya merang di dalam dan lain, dijatuhin gini aja nggak pecah, padahal belum dibakar begitu. Udah keras gitu. Jadi dilangsir pakai ini gerobak ke sana dan dibakar di situ. Jadi dibikin Satu gerobak itu biasanya ngangkut berapa biji, bro? pertanyaan sulit ini. Enggak. Iya, satu gerobak. Mau beli? Kagak, gue mau ngitungin berapa kali bolak-baliknya gitu, Oh iya 25.000 gitu. Tentu banyak sekali diangsur. Itu aja sampai berapa bulan kan, karena memang nggak intens bikin kan begitu. Begitu Oh, juga jadi itu nyicil gitu ya? nyicil diangsur bawa ke sana ditutupin begitu. Terus aman dari rayap. Kadang-kadang kan kena rayap juga buat rumah rayap. Nah itu ditatain kan harus bikin tungku-tungku yang buat masukin kayu. Terus di dalamnya juga ada ruangan, nggak bisa rapet-rapet banget. Ini ada yang ganjil, ini Bi, ada yang ganjil, iya ada yang ganjil itu kan biasanya sudutnya kan 4 begitu ya. Ada yang genap gitu. Ada yang ganjil, ada yang genap, 4 genap, dan itu salah satu sudutnya ini nggak bisa ditatain, susah banget. Padahal kalau misalnya bentukan bata itu presisi semua, dan termasuk bikinannya bapaknya Sobari itu cukup bagus. Dan apa namanya biasa dibeli sama orang itu puas begitu. Itu sebelah sudut berarti yang dekat sama makam. Itu kalau ditarik lurus pas sama itu asam yang gede yang pernah dimuat di Nilasur itu pas di situ. Jadi sebelah sana ya sekitar bentangan setengah meteran pojok begitu. Lagi-lagi ambruk sebelah situnya Bi. Ini Jawar sama Sobari waktu itu natain bata untuk ditap dulu ya sebelum dibakar. Itu dibantuin sama orang tua juga, tapi bukan orang tuanya dia gitu karena masih di sawah sih. Itu dari pagi nyampe sore. Ini misalnya 2 jam bener, nanti brek begitu lagi Bi. Sampai bapaknya itu datang yang dari sawah itu. Kamu kayak gini, kayak orang nggak pernah lihat aja, ada apanya di atas, lihat kayak gitu. Tapi ya orang nggak ada apa-apanya menurut Sobari sama Jawar, tapi didatain sama bapaknya udah anteng. Akhirnya dibalurin kiri kanannya sama lumpur. Nah ini karena memang saat itu di musim panas, akhirnya kan air yang ditalut itu di selokan itu nggak ada, sumur di daerah itu juga kering. Jawar akhirnya lari ke kali, bukan lari sih, jalan ke kali begitu pakai gerobak bawa berapa ember mau ngambil ke kali. Karena di rumah Jalan pakai gerobak. bawa Biasanya gerobak. kan jalan pakai sendal, pakai sepatu gitu. Ini pakai gerobak, berarti keren banget. Keren juga. Iya dia bawa gerobak sampai ke sungai besar tadi, terus nimba air di situ. Itu dia baru mau, ini wayahnya jam berapa waktu itu? Sore Yung. Kaget banget aku, kirain ada bocah mancing masih apa namanya kesorean nggak pulang-pulang begitu, ada suara unyu kayak gitu kayak ngobrol Bi. Tapi nggak jelas, tapi kata si Jawar, alah orang ngurusi, yang penting ini cepat kelar, aku bawa air ke sana, aku udah capek banget itu ambruk mulu yang sudut tadi, yang pokoknya aku cepat-cepat pulang gitu. Setelah itu mau main malamnya. Bawa airnya pakai gerobak gitu ya? Iya ada kan di dalam gerobak ditaruhin ember-ember. Oh, Bi. ember ya, Iya. ya, kirain pakai jelas gerobak banget, gitu. guys, Iya kan gue ngebayanginnya Ya gitu. oke. Bro. Nah itu oke. Skip aja ya Bi. Skip yang begini skip. Siapa tahu disangka aku tadi emosi. Baik. Nah itu ditaruh sebelum ngambil air ada suara ngobrol begitu nggak jelas gitu. Akhirnya ini bocahnya siapa, sambil nimbahin air satu terus dimasukin naik lagi ke gerobak, ada tangganya sih yang ke bawah karena airnya juga dalam kemarau. Tapi di sesi keberapa dia ngambil air, penasaran juga, udah segelap ini tinggal Allah Akbar sebentar lagi, masih ngobrol aja. Itu kan bambu yang kemarin yang ada genderuwonya Bi. Itu kan udah pindahan. Udah yang udah ditebang terus pindahnya ke situ. Iya itu kan nunggu-nunggu lagi tuh, makin rapat lagi. Enggak, emang lokasinya di situ lokasinya ngambil sama, airnya. iya. Gitu. Itu kan diomongin dulu agak ngadeg begini ya, enggak terlalu landai. Jadi harus agak susah ngambil airnya. Itu dari sela-sela itu Jawar penasaran. Yang ngobrol siapa bocah kok anaknya siapa nggak pulang-pulang, takutnya ponakan atau siapa. Jawar ini Jawar ya yang Jawar. Pas diliatin dia kaget, yung ternyata apa? Di sana itu
Beruncul, yang ngobrol itu beruncul katanya. Yang bener lu beruncul, memang beruncul kayak apa? Ya nggak tahu itu beruncul apa enggak, tapi kata orang tua beruncul kayak gitu, hijau katanya. Piccolo aku bilang itu di serial itu kan, ya, Dragon Ball katanya. Hijau, orangnya hijau, botak semua tapi kupingnya lancip begitu. Kecil-kecil lagi ngomong, bercanda-canda. Pantesan kadang-kadang plang-plung itu kayak nimpuk-nimpukin tanah. Itu ngapain siapa masih nggak nges juga kalau itu makhluk gituan. Pas dia mantengin, astagfirullahaladzim, ternyata gitu. Itu makhluk sih yang namanya beruncul tadi. Jawar buru-buru bawa cuma setengah, jadi 6 ember diisi cuma 4. Saya langsung ke sana ngomong sama bapak, sama sobari, sama beberapa tetangga yang ngebantuin. Karena memang jawar itu bisa dibilang kadang-kadang ngomong ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Nggak ada yang percaya, Bi. Ngalah ngomong aja kamu mau buru-buru pulang, nggak mau ngambil air banyak begitu kan. Udah terlewati malam itu, sore itu. Akhirnya malamnya itu, Bi, mulai ditatain semua, udah fix semua. Pagi-pagi sekali dibakar si bata tadi, dari dengan ubi rampai segala macam tetek punya keperluan untuk mendukung itu, katanya biar lancar. Biar apa gitu, ada air-air macam-macam lah, kopi pahit, manis dan lain-lain itu udah disediain semua. Dibakarlah bata tersebut. Awalnya itu biasa aja dari jam 7 sampai jam 9. Tapi normal. Tapi ada apinya. Ada apinya itu normal semua itu bakar. Nah, ini bakalan beres nih kata yang lain, kata sobari, kata jawar, dan yang bantuin bapaknya juga terlibat. Tapi mereka ngobrolnya di sudut sebelah kanan. Jadi yang pojok yang ambruk tadi nggak dilihat, ya nggak kelihatan. Tapi kan karena orang tua biasanya kan lebih teliti ya, dia muter. Walah dalah, bar sini bar, dileng katanya, ini dilihat. Itu sama-sama tanahnya kering semua. Ini nggak mau nyala apinya. Yang di sebelah situ apinya nggak mau nyala. Yang tadi ambruk loh, yang kemarin ambruk nggak mau nyala sama sekali. Dinyalain lagi, bawa bara dari samping dinyalain, masukin, nggak mau nyala lagi. Ini ada apanya? Yang lucu, ketika kayak gitu bapaknya cuma ngomong doang tapi tinggal pergi. Ini ada apanya ya mas? Kata ngomong ke jawar, nggak tahu kok nggak nyala-nyala. Gimana kalau kita bawa yang udah nyala gede dimasukin ke situ? Tetap aja nggak nyala, jadi sedeng, Bi. Sebelah sudutnya sedeng. Itu tapi karena memang bapaknya nggak ke situ lagi, diomongin ke ke rumah juga, katanya pembeli wis, katanya biarin aja Pak, nanti nggak matang sempurna. Matang, ntar juga matang, katanya kayak gitu. Ternyata pas malam harinya katanya nggak malam-malam banget. Waktu itu angin gede katanya, Bi. Angin gede, tapi karena memang gede apa, Bu? Oh, segini-gini, Bi. Gitu. Iya, angin gede. Jedang. Jadi asap itu biasanya ke atas, kalau ke samping itu nggak karuan. Asap itu jalannya nggak karuan, ya, ke kiri kanan. Obat mabit. Obat mabit kalau istilah sini. Ini kata orang sana, kata yang tadinya bantuin padahal orang-orang tua di luar Jawar sama Bari udah mulai merekitik katanya. Takut, apalagi itu sampingnya makam gede begitu, Bi. Nah ini Asban ya? Iya, makam Asban. Akhirnya si Jawar sama Sobari gini, Mas, pokoknya gini Mas, kayak apa aja kalau misalnya tetangga kita pada pulang, situ sama aku harus tanggung jawab, nanti Bapak marah. Iyalah, kata Jawarnya. Jawarnya ngomong iyalah, tapi ya sekali-kali pergi, nanti ke situ lagi sejam kayak gitu, nyelintis, Bi. Nah ini pas jam 11 malam itu si api tetap nggak nyala, yang sudut tadi nggak nyala. Terus Jawar akhirnya, ayo Bar, kita ngomong aja ke situ, ke sudut tadi, tantangin sekalian, Bar. Jangan-jangan memang ada makhluk yang rese. Situ yang tanggung jawab ya Mas, katanya. Ya wis, tapi kamu di depan, kan susah. Situ yang tanggung jawab, tapi kamu di depan. Akhirnya karena memang ada, dan waktu itu kan Bari belum kayak sekarang ya kan. Belum jadi Brahma Kumbara. Belum jadi Brahma Kumbara, masih Bari Prima ya kan. Itu di depan, ternyata diomongin begitu, muncul asap dari yang nggak kebakar tadi. Tapi asapnya beda, nggak putih kayak lu mentang-mentang gue lagi ngerokok, lu bilang muncul asap gitu.
bukan berarti menginspirasi ya, tapi jadi ingat seperti apa. Sama aja ya, Pi. Iya sama aja. Terus. Nah itu kan yang lain kan asapnya putih pekat, itu asap hitam di sudut itu doang, Pi. Mas, anak kebuli ireng, Mas, kebuli ireng. Itu mau lari malah jawar, tapi dipegangin sama baris. Itu katanya mau tanggung jawab, situ katanya mau tanggung jawab. Metu sisan gitu. Lah itu tuh diapain sebelumnya? Sorry. Ditantangin. Metu gitu. Metu, kamu pasti ada yang gangguin gitu loh. Ada yang ganggu, ada yang rese. Secara verbal gitu ya. Iya verbal, keluar metu. Jangan ngerasain, nanti tak bilangin bapak, ngomongnya begitu. Oh iya. Tadi tak bilangin bapak-bapaknya kan ngerti gitu. Itu bener-bener asap bentuk hitam itu keluar jadinya. Katanya orangnya kayak bentuknya kayak orang-orang dari kerajaan dulu modelnya. Terus badannya sih bersih ya. Ada yang beginian namanya apalah begitu kayak tapi begini dia itu persis di bata yang di pojok tadi dengan muka yang sangar marah begitu ya, ininya juga ada ikatan kayak zaman-zaman Singosari begitu. Tapi di bagian bawah kesininya itu kayak ambles ke pojokan bata, nggak jelas gitu, ngeremang begitu nyatu sama asap tadi. Itu ketawa tapi marah begitu ya. Kalian siapa suruh bakar di sini, aku nggak terima, ngomongnya begitu. Ketawa tapi marah. Iya, ketawa marah susah. Iya, itu hanya bangsa jin yang bisa melakukan seperti termasuk itu. kayak Kunti menangis dan tertawa itu silih berganti. Sekatnya pendek banget. Pendek banget, makanya labil mereka itu, Bi. Nah itu ketawa-ketawa tapi marah, ngomongnya gini. Kalau kamu pergi, nggak mau. Aku yang ada di sini, pokoknya jangan sampai bata itu matang, ini matang. Kamu mintanya apa? Kayak gitu, Sate. Bi. Mintanya sate. Akhirnya, Mas Dawar mintanya sate. Ya Om, ngomongnya Om, Bi. Yang aku itu ngomongnya Om, ya Om. Itu doang. Sate larang, Ri, katanya. Sate larang, mahal. Ngomong Bapak aja, ngomong Bapak. Udah kamu yang ngomong, Mas Jawar. Aku kesononya takut. Ke rumahnya kan jauh kan. Di situ kan tahu ya, jauh ke situ. Enggak, kalau enggak aku aja yang ke sana. Enggak, kita ke sana bareng-bareng. Aja ngomong ke bapaknya. Terus ngomong ke bapaknya, oh, Bapak udah ngerti, emang dia mintanya sate. Kenapa baru dikasih, Pak? Ngasihnya agak maleman biar apa dari pagi nggak gangguin katanya. Ya udah beliin. Masih ada yang buka di jam 11 malam dari daerah sini Tirus kan. Masih ada yang buka. 24 jam. Itu dikasihin bener-bener, Bi. Katanya dimakan begini kayak di Susana begitu enggak, Bar. Yang galau cuma di pojokan tapi dilalai udah nyalain itu nyala, Bi, yang di bolongan tadi. Di bolongan tadi nyala, terus apa namanya bata tadi kan ini udah agak berarti lepanannya ya, tutupnya yang dari lumpur tanah, lumpur itu kan kering, di situ kan basah. Itu saat itu juga jadi ikut kering cepat sekali karena panas gitu. juga sih ya. Iya, habis itu mereka yang tadi tetangga-tangga agar ada takut datang lagi nyampur sama mereka, tapi itu cuma sebentar karena ini apa setelah itu malah ada rintik hujan, Bi, yang aneh. Habis angin gede ada hujan. Ada rintik hujan padahal di musim kemarau. Ya kemarau menjelang kayak gini lah. Sebenarnya sih normal-normal aja. Tapi dari kemarin nggak hujan gitu loh. Ini jelas saja nih kurang, kata Jawar waktu itu sama Bari. Ini jelas saja nih kurang, mau gangguin lagi. Ini hujan-hujanan kali, Mas. Iya, jangan-jangan lah. Jangan-jangan ini hujan-hujan. Itu praktis kan gelap sekali, Bi. Rumah penduduk jauh dari sana sini. Cuman dari kejauhan mulai ada suara, yaitu dari arah makam persis. Tapi mereka kan jagongannya ada juga yang masukin kayu dari arah seberang. Ada suara kayak gitu. Itu suara apa? Suara Kunti. Oh, suara Kunti ketawa. Ketawa, tapi kadang-kadang nangis, kadang-kadang ketawa lagi. Tapi nggak deket-deket. Suaranya jauh, sayup kan kadang-kadang kedengarannya begitu. Kecil, tapi makin deket tapi nggak nampak-nampak. Mereka juga nggak mau apa muterin bata tadi gitu karena memang nantinya menakutkan gitu kan. Nah, yang aki-aki tetangga-tetangga udah ngudut ngopi dan segala macamnya. Itu kondisinya waktu itu jadi hujan atau enggak, Bro? Gerimis, masih gerimis. Mereka gerimis. Itu kalau misal bakar bata hujan gitu gagal ya? Gagal. Oh iya. Tapi ada sih kemarin ada orang bakar bata itu diakalin di atas ditutupin terpal nyampe double Bi. Tetap aja hanya 50% yang jadi. Jadinya ya sebaiknya jangan di musim hujan. Tapi kalau gerimis masih kalah begitu. Masih bisa lah ya. Masih bisa. Panasnya kuat gitu ya. Iya, dan itu
mereka yang tua-tua tadi malah ketakutan lebih dulu dan dengan alasan macam-macam mereka itu nyerintis pulang. Bentar ya, lu nanggung nih mau rame nih kayaknya. Seperti biasa lu ngisep rokok dulu. Oke. Mereka nyerintis pulang. Bahkan nggak ngomong-ngomong, katanya nggak ngomong-ngomong sama Sobari sama Jawar, katanya, Mas, wong-wong kok pada mingset, katanya, orang-orang kok pada geser nggak ngomong. Biasa aki-aki kalau udah dapat sajen ya begitu. Mas, tapi suasananya kok begini banget. Bar, katanya. Kamu di sini sendirian boleh bar. Mau bar, katanya gitu Jawar. Mau apa sih, Mas? Pan ngising, katanya. Katanya alasannya mau boker, Nah itu banyak biasanya, itu juga ember yang Mas tadi bawa itu ada airnya, cabuk situ aja nggak apa-apa. Ini nggak saru ya, yang memang kejadiannya begitu. Ada belumbangan, kayaknya kalau sembarang di tempat aku nggak keluar bar. Sosokan banget. Ini pasti alasan buat nyerintis, buat pergi juga dari situ. Dia udah ketakutan, suara itu makin jelas, Suara itu makin jelas dan kayak ada kelebat-kelebat serp di belakang bata tadi. Kanan ke kiri kayak gitu. Nah, karena memang Sobari sendiri tahu alasannya itu, dia nggak mau nahan kakaknya karena kakaknya udah pucat begitu. Akhirnya dilosin. Tapi kalau misalnya aku ikut pulang, dia masih ada tanggung jawab, ini bata gimana urusannya, harus didorong kayunya kan begitu. Biar nyala terus. Biar itu nyala kan terus. Bakar bata itu kan berapa sih durasinya? Lama, bisa 2 hari, hari ya. sehari full bisa kayak gitu. Akhirnya si Jawar bukan diizinin ya, dia dengan nggak melihat ke belakang lagi, balik kayak gitu ngomongnya, balik kami pegangin perut, pura-puranya terus ada pegangan begini lah ngomongnya, pantas gitu. Banget itu berapa langkah ke depan aja dari bendaranya api yang sini udah hilang, nggak kelihatan. Yang ngulon itu yang zaman lewat itu. Akhirnya Bari praktis sendirian Sobari, tapi udah Sobari di waktu itu masih takut kayak sekarang, masih ya Allah udah cukup, jangan Pak sini kayak Pak datang ke sini kayak Pak datang, aku udah gini banget, tapi kalau tak tinggal ya nanti nggak mateng, nggak dapat duit, malah Bapak nanti marah-marahin Bapak. Itu lagi kayak gitu. Ini kalau kayak gini caranya, daripada digangguin liwat-liwat, mendingan aku yang datangin dia gitu. Diputerin itu berarti arah kuburan persis. Dari sisi kuburan ya. Dari sisi dia ngambil arah kanan, itu yang bikin kaget aku yo. Dia kan tadinya terbang, ngapain pakai jalan sih katanya gitu. Dia juga kayak muter dari sana, jadi begitu. Papasan. Iya, dia ngeliatinnya ke atas, Sobari. Dia ngeliatinnya ke atas, tapi justru kayak mau nendang, untung kayak ngerem dengan sendirinya gitu loh. Itu ngeliat semata-mata begitu. Semata-mata, tinggian mana sama lu? Tinggian dia semampai, tapi agak nunduk. Nah itu ceritakan kayak apa, rambutnya, wajahnya kayak apa. Wajahnya aku nggak ngeliat, orang ketutupan rambut. Terus dressnya panjang, cuman rada belel katanya. Rada nggak bagus lah, putih-putih kusam begitu. Karena bisa digambarin karena dari api itu sih yang kata. Itu mau ngapain Bar? Kamu nggak lari? Mau lari gimana? Udah papasan begitu, nggak kencing aja udah alhamdulillah katanya begitu. Itu nggak ngomong apa-apa, dia cuman gini, satu kata, pas dia tuh ngeliatin ke arah Kunti tadi, ada yang dipegang sama si Kunti tadi, itu bungkusan dari daun pisang, kayak dibikin lontong kayak gitu, bungkusan kecil. Dia cuman bilang gini, Mas, nitip ya Mas, gitu. Terus Sobari, Mas nitip ya. Terus celingak-celinguk Sobari, aku mau nampanin enggak titipan ini, bungkusan ini. Itu dia sebenarnya mau nolak, mau ngomong enggak, begitu kan. Tapi tangan jalan jadi begitu, ditampanin begini. Udah ya Mas, jagain ya Mas. Itu langsung plas kayak gitu. Ngilang. Sobari, ini titipan apa? Kok baunya nggak enak gitu loh. Banyu rada nggak enak. Dia nyari tempat yang lebih terang lagi dan nggak mau di situ karena langsung ke makam kan, sebelah depan lagi. Diliatin, tak buka apa enggak, tapi ini daun bungkusnya masih baru. Pas dibuka pelan-pelan, kok baunya tambah anyir. Itu yang bikin kaget, aku juga diceritain sama Sobari tadi. Di dalamnya ternyata itu
potongan, sorry bukan jarum ya, alat kelamin cowok, Bi. Aku bilang, ujungnya doang apa seutuhnya alat kelamin cowok. Goib apa bukan? Dohir. Bel-bel begitu, Bi, masih ya ngilu aku dengernya itu juga. Potongan alat kelamin cowok di ini apa namanya, di tadi bungkusan ini dibuka begitu, cuman kayak apa ya, kalau dia cerita kayak orang lagi lebaran haji, motongnya pagi, itu malamnya seperti itulah. Udah pucat gitu ya. Udah pucat, udah ada lendirnya begitu. Aku kan daripada serem, gede apa enggak Bar? Lumayan katanya begitu. Oh, berarti punya ini. Iya, padahal ngadepnya ke aku lagi pas dibuka begini gitu, ngadepnya ke aku. Mau tak lemparin tapi gimana ya, ini kok tamat-tamatin bener-bener punya orang, cuman nggak diliatin sama kayak punya aku gitu ya. Ya terus dititipin gimana? Tak taruh di bambuan katanya. Kita taruh di bambu, di selagan bambu, dilemparin begitu katanya. Tapi ya nggak dilemparin semuanya, cuma diserak begitulah ya. Apaan titipan begini kata dia. Tapi kok bisa nyata? Ini punya siapa? Jadi pertanyaan. Dan itu si Kunti nggak pernah datang lagi ke tempatnya dia, nggak pernah ngomong titipanku mana mas, mau tak ambil lagi. Itu sudah bertahun-tahun lamanya, sampai puluhan tahun. Sampai malam kemarin lagi kita ngambil bata merah ya, sesi bata merah. Jadi keinget cerita itu, dan sedikitnya pernah disonding di Nilas Luhur kemarin ada bata merah. Akhirnya ngobong bata ya. Iya, ngobong bata. Akhirnya ada penjelasan lengkap, punyanya siapa, kejadiannya kenapa, miliknya siapa, kenapa Kunti itu motong kemaluannya manusia, itu ada apa. Itu insya Allah nanti kalau misalnya upload itu penjelasannya semua di Nilas Luhur nanti. Nilas Luhur itu apaan? Adalah channelnya. Oh, channel ya. Channel kita dulu. Channel ya. Iya, yang kita bikin bersama itu loh. Iya. Lu dan kawan-kawan gitu kan, bukan cuma ngebantuin doang. Nah, kalau nggak ada yang memprovokasi ya nggak jadi begitu. Terus ya itu cerita lengkapnya di situ, Bi. Nanti dijelasin semua di situ. Jadi kalau kawan-kawan penasaran apa ya, mampir aja di Nilas Luhur karena itu komplit banget di situ semuanya. Iya, kawan-kawan jangan lupa ya, ada satu channel lagi namanya Nilas Luhur, itu Bro Ayung dan kawan-kawan, Bro Tommy, Bro Tuying, Bro Wandu di sana gitu. Ada Mas Riam juga di belakangnya. Ini yang judulnya apa? Yang judulnya nanti Titipan Misterius. Oh, Titipan Misterius ya. Tadi baru di copy filenya ya. Iya, nanti kita upload. Terus komplit banget. Dan semenjak saat itu bata itu apa namanya, jadi sempurna, memang jadi sempurna. Tapi yang jadi beban sejauh itu titipan itu buat Sobari sendiri. Waktu itu cerita ke bapaknya atau apa kayak gitu? Cerita ke bapaknya. Terus? Katanya, Bar, ini urusannya jangan sekarang katanya. Karena memang kata menurut bapaknya itu yang dipotong kemaluannya emang orangnya ada dan masih lingkungan masih lingkungan itu. Sekitar situ. Kalau kita nyelidik nanti ngeklik pasti ada nyambung secara batin begitu, nanti kita malah jadi urusan repot. Kalau memang harus terungkap ya nantilah puluhan tahun, atau kalau kamu udah gede gitu. Dan jatuhnya pas ngobrol kayak kemarin si makhluk datang dia. Antara seperti itu dan bilang udah jangan diperpanjang begitu. Nah, itu. Gue pikir tadinya ada orang meninggal di kampungnya. Setelah dimandiin ada geger, lo itunya nggak ada gitu. Ternyata ini berarti yang ini. Tapi ada tembusan dari bapaknya waktu itu, dia ngomong orangnya masih hidup sampai sekarang. Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Makanya tak ceritain karena yang tapi nggak ada kabar-kabar kayak gitu, isu-isu kayak gitu di masyarakatnya, isu dohir ya gitu ya. Oh ini nggak ada gitu. Oh, kalau dia itu ada persinggungan sama sosok Kunti memang ada, tapi nggak ada isu-isu dohir yang begitu. Cuman bapaknya Sobari itu ngasih clue pernah. Itu makanya dia itu sekarang udah jatuh. Ada pesugihan sih. Artinya gini, berarti warga sekitar situ itu bagus nyimpen aibnya orang lain. Benar, termasuk kayak gitu. Kenapa nggak ada isu-isu kayak gitu? Jadi meskipun ngelihat kondisi jenazah yang ada kekurangannya seperti itu tetap dijaga. Kayak gitu sih. Maksudnya itu poin penting sih. Betul. Artinya kalau isu itu nyebar, ya artinya ember gitu yang mandiin. Tapi karena
nggak ada isu sama sekali, itu malah bagus gitu. Iya, yang kasih bocoran ya memang apa namanya itu tentang pesugihan yang jelas. Lu kenapa ngomongnya pelan banget? Emang ada apaan? Nggak ada apa-apa di sini. Oh iya. Iya, ngomongnya ngapain dipelan-pelanin, itunya kecil banget soalnya. Apa iya, Bi? Iyalah. Aduh, sorry ya. Aku ngadepnya salah kali. Enggak, ngadepnya bener. dia Ngomongnya bener. lu Ngomongnya aja yang nggak bener, pelan. kurang bener ya, Bi. Dipelan-pelanin Skip seolah-olah aja ini yang serius tadi. gitu, seolah-olah ini serem padahal nggak serem. Kadang-kadang dramatisasi perlu, tapi ini nggak tepat ya, Bi. Dan kadang-kadang yang nggak tepat itu menjadi sesuatu. Iya. Sesuatu yang bodoh. Bi. Satu yang bener. Lu yang bilang sih. Iya, nggak apa-apa. Terus akhirnya gimana itu? Akhirnya nanti selesai segitu aja, Bi, nyampe memang karena memang dibahas di sana, tapi awalannya kurang sempurna di sana kan awalannya nggak dibawain. Awalannya, akhirnya awalannya tak taruh di sini. Siapa tahu teman-teman pengen ngerti kelanjutannya itu kemaluannya punya siapa, kenapa si Kunti bawa gituan, itu jawabannya ada di Nilas Lumpur, seperti itu. Pertanyaan gua terakhir. Iya. Batu bata itu sekarang dipakai buat bangun rumah siapa? Ayo lu. Dibeli sama orang. Oh, dibeli sama orang. Dibeli sama orang. Tapi yang pojokan tadi matangnya kebeladasan, Bi. Jadi warnanya ungu gitu, biru ungu itu iya. gitu ya. Terus bentuknya kan saking panasnya melewat-melewat begitu. Itu yang pojokannya. Oke. Terima kasih. Pokoknya itu tadi kawan-kawan mampir di salah satu channelnya Bro Ayung juga. Ya. Ada Bro Tommy di sana, ada Bro Tuying dan Bro Wandu ya. Dan ya mungkin kawan-kawan yang lain biasanya jadi figuran gitu. Ya. Biasanya begitu. Biasanya buat begitu. Buat begitu. rungsep ya. Nah, boleh mampir di sana, terutama tadi yang ada hubungannya. Beliau bikin ini gitu. Ya, perakasannya semua beliau semua. Pokoknya terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita ini. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah menonton, udah mau dengerin. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif ya. Terutama tadi sih ada sesuatu yang positif yang bisa gue ambil. Masalah ilmu ngobong bata atau bakar bata gitu. Ternyata serepot itu gitu. Makanya dari situ jadi tahu kadang mau lempar-lempar bata itu jadi sayang gitu. Ini bikinnya itu susah gitu ya. Iya. Meskipun harganya murah gitu ya. Mau lempar-lempar bata. Iya, lempar-lempar. Maksudnya bata kan disukanya. Biasanya kayak nggak ada harganya kayak gitu lah. Tapi itu bikinnya tuh susah gitu. Makanya dari situ kita jadi menghargai gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kita mohon maaf ya. Misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafin. Misal ada sesuatu yang jorok yang keluar dari mulutnya Bro Ayung juga mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Kayak gitu. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode lain acara ngobor kita ini. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.